Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai apa itu gereja. Banyak orang masih salah di dalam hal gereja, berpikir gereja hanyalah sebuah tempat, gedung untuk kita beribadah bersama-sama. Tetapi gereja sesungguhnya adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya dan saudara yang percaya pada Yesus itu disebut adalah gereja sesungguhnya. Apa itu gereja? Gereja adalah sebagai sebuah persekutuan. Persekutuan antara manusia dengan Allah. Dalam bahasa Yunani gereja disebut eklesia, yaitu ek artinya keluar dan kaleo adalah memanggil. Secara harafiah berarti memanggil keluar. Orang-orang yang hidup di dalam dosa itu dipanggil keluar untuk mendapatkan kehidupan di dalam Yesus Kristus, untuk mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, pengertian daripada eklesia adalah kita dipanggil keluar dari dosa untuk masuk pada kehidupan bersama dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang dianugerahkan oleh Tuhan sehingga kita mendapatkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 bahwa kita dipanggil dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Secara singkat, gereja adalah persekutuan orang-orang percaya. Keluarga kita datang beribadah kepada Tuhan setiap pagi, malam kita datang beribadah, kita datang bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Ini yang saya namakan persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, gereja sebagai tempat kita untuk bertumbuh secara kerohanian, bertumbuh untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Lewat apa? Memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Sekali lagi, memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, maka kita akan makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, gereja adalah sebagai garam dan terang dunia. Gereja harus memberikan dampak. Kehidupan kita harus memberikan dampak. Kehidupan kita harus menjadi saksi bagi orang-orang lain. Dan gereja juga harus menginjili orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Gereja harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain. Gereja harus menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini tema khotbah yaitu tubuh Kristus yang rapi, tersusun dan terikat satu dengan yang lainnya. Efesus 4 ayat 16 berkata, daripadanya seluruh tubuh yang rapi, tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus yang rapi, tersusun dan terikat satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah diikat menjadi satu oleh pelayanan. Kita semua diikat dalam satu pelayanan. Tubuh Kristus memiliki, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mata, dan seluruh kelengkapannya. Namun antara anggota tubuh satu dengan yang lainnya, kita diajar untuk saling melengkapi, saling mendukung, saling mensupport satu dengan yang lainnya, yang diikat dalam satu pelayanan, yang diikat oleh kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua,
tubuh Kristus yang rapi, tersusun, dan terikat satu dengan yang lainnya adalah harus bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Hal yang kedua adalah harus bisa bekerja sama dan saling melengkapi. Anggota tubuh tidak dapat meremehkan anggota tubuh yang lain. Seperti sekalipun tidak terlihat, tetapi tubuh Kristus satu dengan yang lainnya itu harus bekerja sama, bukan secara individual, tetapi kita membutuhkan super team, bukan Superman. Superman kita lihat dalam film itu hanya sendiri, tetapi super team itu secara bersama-sama. Lukas 5 ayat 6, di situ diceritakan tentang murid-murid Yesus sedang menangkap ikan. Alkitab berkata, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Lihat, murid-murid Yesus pergi menangkap ikan. Ketika mereka mendapat ikan yang begitu banyak dari jala mereka, mereka tidak mampu untuk menarik jala itu. Maka mereka memanggil orang lain, mereka memanggil nelayan-nelayan yang lain untuk bersama-sama menarik jala itu, bersama-sama untuk menarik ikan-ikan yang begitu banyak. Lihat, satu dengan yang lainnya kita saling membutuhkan, kita saling bekerja sama. Yang ketiga adalah kesatuan daripada anggotanya. Kita perlu bersatu agar mencapai satu tujuan dalam kehidupan ini. Sama halnya kita berumah tangga, suami istri itu harus punya satu tujuan di dalam mengarungi kehidupan. Sebuah keluarga tanpa ada satu tujuan, tanpa ada satu kesatuan, maka itu gampang sekali iblis menghancurkannya. Yohanes 17 berbicara demikian, bahwa Yesus berdoa bagi murid-muridnya dan bagi kita, orang yang percaya kepadanya. Dia berdoa supaya apa? Mereka menjadi satu, sama seperti Bapa dan Aku. Oleh sebab itu kesatuan sangat dibutuhkan hari-hari ini. Semboyan NKRI negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika negara ini kuat, ketika negara ini bersatu, maka negara ini akan menjadi negara yang maju, negara yang luar biasa karena bersatu. Tapi ketika negara ini terpecah-pecah, maka negara ini tidak menjadi negara yang kuat. Sama, mari kita bersatu di tengah-tengah kesulitan, kesukaran. Mari kita bersama-sama, bersatu hati, kita berdoa bersama-sama, kita datang pada Tuhan. Karena itu adalah sebuah kekuatan. Keempat, apa yang harus kita lakukan? Tubuh Kristus itu kita harus mempraktekkan. Mari kita mulai praktekkan kasih itu kepada banyak orang. Praktekkan apa yang Yesus ajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Praktekkan apa yang menjadi firman-Nya. Mari kita saling menolong, mari kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Cannot contain the greatest love that there